Anugerah Allah yang berkelimpahan. Kembali saya menghampiri Anda untuk meringkaskan khotbah Dr. W. A. Criswell berjudul The Abounding Grace of God. Seberapa besar dosa manusia? Mungkinkah seseorang jatuh begitu jauh sehingga kasih karunia Allah tidak mampu menjangkaunya? Dr. W. A. Criswell menjawab melalui perkataan Rasul Paulus dalam Roma 5. Paulus berkata, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Inilah jantung Injil, dosa manusia besar, tetapi anugerah Allah jauh lebih besar. Paulus menggunakan kata Yunani huperperisewo yang berarti kasih karunia yang melampaui. Artinya tidak ada kedalaman dosa yang lebih dalam daripada kasih karunia Allah. Ketika dosa bertambah, anugerah Allah semakin berlimpah. Kebenaran ini terlihat sepanjang Alkitab. Ketika dosa masuk melalui Adam, kasih karunia dinyatakan melalui Kristus. Ketika dunia tenggelam dalam kejahatan, Nuh menemukan kasih karunia di hadapan Allah. Ketika Israel berada dalam perbudakan Mesir, Allah menyediakan anak domba Paskah. Ketika umatnya dibuang ke Babel, Allah membangkitkan Daniel, Yehezkiel, Esra, dan Nehemia. Ketika Saulus menganiaya gereja, kasih karunia Allah mengubahnya menjadi Paulus. Dosa membawa penghukuman, kasih karunia membawa pembenaran. Dosa membawa kegelapan, kasih karunia membawa terang. Dosa membawa kematian, kasih karunia membawa kehidupan kekal. Lalu apa yang harus manusia lakukan untuk memperoleh keselamatan? Dr. Criswell menegaskan bahwa keselamatan adalah sesuatu yang Allah lakukan untuk kita. Paulus berkata, Allah telah menyelamatkan, memanggil, memberikan anugerah, mematahkan kuasa kematian, dan memberi kehidupan. Perhatikan, Allah yang melakukannya. Yunus tidak dapat menyelamatkan dirinya dari perut ikan, ia hanya dapat berseru bahwa keselamatan dari Tuhan. Demikian pula manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Perbuatan baik tidak membeli keselamatan. Keselamatan adalah pemberian Allah. Keselamatan bukan sebagian oleh Kristus dan sebagian oleh usaha kita. Dr. Criswell menggambarkan seperti seseorang yang naik pesawat tetapi masih ingin mempertahankan satu kakinya di tanah. Itu tidak mungkin. Kita harus mempercayakan diri sepenuhnya kepada Kristus. Kita diselamatkan bukan oleh iman kepada Kristus ditambah perbuatan baik, melainkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus. Perbuatan baik bukan penyebab keselamatan. Perbuatan baik adalah buah dan ungkapan syukur karena kita telah diselamatkan. Bagaimana Allah dapat mengampuni tanpa mengabaikan keadilannya? Dr. Criswell menutup dengan gambaran dramatis antara keadilan dan belas kasihan. Keadilan berkata, upah dosa adalah maut, hutang harus dibayar. Belas kasihan menangis bagi manusia yang terhukum. Lalu datanglah Yesus Kristus dan bertanya apakah ia dapat membayar hutang mereka. Di Bukit Golgota jawaban itu diberikan ketika Kristus memikul salib. Anak domba Allah menyerahkan dirinya dan dosa kita ditimpakan kepadanya. Ia membayar seluruh hutang kita dan mati, tetapi kematian tidak menjadi akhir. Pada pagi hari pertama minggu itu, Kristus bangkit dan maut dikalahkan. Kegelapan dikalahkan oleh terang dan kasih karunia membuka jalan keselamatan bagi manusia. Ketika dosa berkata, engkau terhukum, kasih karunia berkata, di dalam Kristus ada pengampunan. Ketika maut berkata, semuanya berakhir, Kristus yang bangkit berkata, aku memberikan hidup yang kekal. Tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada kehidupan yang terlalu jauh, tidak ada manusia di luar jangkauan kasih karunia Allah. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia Allah menjadi jauh lebih berlimpah. Karena keselamatan adalah karyanya, segala hormat, kemuliaan, dan pujian hanya bagi Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang telah menebus kita.